Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang saya banggakan dan saya cintai. Adalah kita bersama-sama belajar dengan semangat. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita sudah lama ya tidak belajar bersama untuk kegiatan BDR ini. Untuk berikutnya, saya ingin memberikan materi, klasifikasi materi dan perubahannya, yaitu ada di bab 3. Tolong nanti dicatat, diperhatikan, didengarkan, kemudian juga nanti tugas-tugasnya tolong segera dikirimkan ke saya. Bagi anak-anak yang tidak bisa hadir, tolong nanti dihubungi sementara ini pagi ini atau nanti setelah pembelajaran ini, tolong segera untuk mengikuti dengan seksama. Untuk KD yang saya sampaikan yaitu KD 3.3 dan 4.3 menjelaskan konsep campuran dan satunggal, unsur, dan senyawa. Sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keterampilannya menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia, atau pemisahan campuran. Indikatornya ada beberapa indikator ini dari indikator pengetahuan dan keterampilan, yaitu menggolongkan karakteristik materi, menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran, menjelaskan metode pemisahan campuran, menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia, mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia, melakukan pemindahan karakteristik zat, yaitu baik padat, cair, dan gas, serta mengumpulkan informasi mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Nah, meskipun demikian, nanti tidak semuanya akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang jelas indikatornya nanti mengarah ke sana. Kemudian 4.3.2-nya melakukan pengukuran asam, basa, dan garam menggunakan indikator buatan dan alami. Kemudian melakukan percobaan pemisahan campuran misalnya melalui penyulingan, kromatografi, atau kemudian menyajikan hasil sifat fisika dan kehidupan sehari-hari dan mendiskusikan dengan teman-teman kamu. Berikutnya, ya ini tayangan berikutnya bahwa pada bab 3 klasifikasi materi dan perubahannya, ini istilah-istilah pentingnya atau bab-babnya yaitu subbab materi, apa itu satunggal, kemudian unsur, senyawa, campuran, ada campuran hidrogen, ada campuran homogen, ada koloid, ada larutan dan suspensi. Jadi tolong nanti diperhatikan apa itu yang namanya materi, apa itu yang namanya satunggal. Jadi materi bisa kita klasifikasikan menjadi satunggal dan campuran. Kemudian satunggal sendiri meliputi unsur dan senyawa. Campuran itu ada campuran hidrogen, campuran homogen. Kemudian hidrogennya bisa berupa koloid dan suspensi. Homogennya bisa berupa nanti larutan. Pengertian unsur yaitu merupakan satunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Kemudian contoh-contohnya yaitu unsur logam dan lambangnya. Aluminium, nama Indonesianya aluminium, kemudian lambangnya Al, aurum emas, lambangnya Au, argentum, perak, lambangnya Ag. Kemudian unsur non logam dan lambangnya baik oksigen, lambangnya O, hidrogen lambangnya H, karbon lambangnya C, sulfur belerang lambangnya S, fosfor lambangnya P, nitrogen lambangnya N, dan yodium lambangnya I. Itu beberapa contoh mengenai unsur. Kemudian, nah ini adalah
sistem periodik unsur dari tabel ini yang ada di alam semesta gitu. Ini meliputi contoh-contoh dari unsur atau atom. Ada atom hidrogen, ada atom helium, ada atom karbon, nitrogen, oksigen, dan semuanya. Jadi ada kalsium dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya B tentang senyawa. Senyawa itu apa? Senyawa adalah dapat diurutkan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Misalnya dalam kehidupan sehari kita sering menggunakan air. Air termasuk senyawa. Kemudian gula juga termasuk senyawa, garam juga termasuk senyawa. Asam cuka termasuk senyawa. Kamu telah mengetahui bahwa kegiatan terkecil dari sebuah unsur adalah atom, bagian terkecilnya. Dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Jadi molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Nah, jadi gambar dari ini gabungan antara atom hidrogen, dua atom hidrogen, ini satu H, ini satu H, kemudian yang merah ini O, maka menjadi H2O dalam satu senyawa atau satu molekul. Contoh dari senyawa, air, garam dapur, gula tebu. Kemudian unsur penyusunnya, air hidrogen dan oksigen. Garam dapur, unsur penyusun natrium dan klorida, atau klorin. Kemudian gula tebu atau sukrosa, unsur penyusunnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat aslinya. Contohnya, campuran di alam, udara, air, dan batuan merupakan contoh-contoh campuran. Susu coklat itu campuran, air sungai itu juga campuran. Kamu mungkin sering menggunakan berbagai jenis campuran, misalnya ketika memasak teh, manis, atau kopi. Nah, campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat asalnya. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran hidrogen. Kalau yang homogen serba sama, kalau hidrogen yang beraneka. Sebelum membahas lebih jauh tentang kedua campuran tersebut, lakukan kegiatan berikut ini. Jadi nanti anak-anak silakan mencoba, dibaca sendiri, dilakukan, kemudian didiskusikan dengan teman-teman kamu. Bisa dengan Japri. Kemudian yang campuran homogen. Campuran homogen yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, larutan gula, larutan garam, sirup. Nah, ini homogen. Karena dalam larutan gula dapat membedakan zat-zat penyusunnya. Tentu saja kamu tidak membedakan zat-zat yang menyusun larutan gula tersebut. Jadi campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercantum di dalamnya. Misalnya di sini gambar 3.11 pelarut zat terlarut dan larutan. Jadi ada di halaman 104. Airnya sebagai pelarut. Kemudian ini zat terlarutnya.
Nah, partikel saat terlalu tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya, yaitu campuran homogen. Lain halnya ini. Berikutnya larutan asam, basa dan garam. Pada gambar di sebelah ini, gambar 3.12 ada di halaman 105. Contoh dari campuran homogen adalah larutan. Pada dasarnya larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam. Si rasanya masam, basa, cenderung ke arah pahit, kemudian garam, rasanya asin. Larutan seperti cuka, sirup penghilang noda, sabun cuci, sabun mandi, soda kue, garam dapur merupakan contoh-contoh larutan asam. Kemudian yang larutan basa atau garam banyak dijumpai setiap kehidupan sehari-hari. Untuk membedakan larutan asam dan basa dapat dilakukan kegiatan sebagai berikut. Kita lihat tayangannya. Ini. Lagi-lagi kalian diminta untuk melakukan kegiatan larutan, bagaimana membedakan larutan asam basa. Silakan dicoba sendiri, nanti didiskusikan juga. Setelah itu nanti silakan dibuat kesimpulannya. Berikutnya, larutan asam dan basa dimanfaatkan secara luas untuk industri pertanian, kesehatan, dan penelitian laboratorium. Oleh karena itu, dalam memahami sifat asam dan basa merupakan hal yang sangat penting untuk memahami berbagai jenis larutan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Satu, asam. Contohnya apa? Jeruk, lemon, tomat. Ya. Berikut. Ciri-ciri atau tanda dari larutan asam: rasanya masam, dapat menimbulkan korosi, kemudian mengubah kertas lakmus biru menjadi warna merah. Nah, ini untuk yang asam biasanya dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya terjadi hujan asam untuk di beberapa wilayah tertentu. Kemudian basa. Basa ini sifat-sifatnya mempunyai rasa agak pahit, jangan dicoba. Terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi warnanya biru. Indikator. Indikator termasuk zat penunjuk. Larutan asam dan larutan basa memiliki sifat yang khas. Salah satu cara untuk membedakan asam atau basa dapat menggunakan indikator. Yaitu menggunakan indikator alami. Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam ataupun basa. Beberapa contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, kobis, bunga kembang sepatu. Jadi ekstraknya kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam dan dalam larutan basa akan memberikan warna jingga. Kobis merah mengandung suatu zat indikator yaitu antosianin. Zat ini berwarna merah pada asam, berwarna hijau pada basa lemah, dan berwarna kuning pada basa kuat. Ekstrak bunga kembang sepatu akan memberikan warna merah cerah jika diteteskan dalam larutan asam. Jika tidak dalam larutan basa akan dihasilkan warna ungu. Jadi itu juga bisa dipakai untuk indikator-indikator alami. Apakah
zat-zat itu bersifat asam atau basa. Kemudian indikator buatan ini dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, untuk bahan-bahan yang tidak tahu apakah ini asam atau basa, dapat dilakukan dengan memasukkan kertas. Jadi kalau misalnya cairannya itu dimasukkan kertas lakmus warna merah, maka lakmusnya juga berwarna merah, artinya larutan tersebut adalah asam. Contohnya air jeruk. Jadi kalau air jeruk dimasukkan kertas lakmus merah, maka kertas lakmusnya tetap warnanya merah. Air aki gitu, dimasukkan kertas lakmus merah, juga warnanya merah. Berarti di sini masih tetap asam. Kemudian kertas lakmus biru gitu, dimasukkan dalam suatu zat, tetap warnanya biru. Nah, maka zat tersebut adalah basa. Contohnya air kapur. Nah, air kapur dimasukkan ke kertas lakmus biru, tetap warnanya biru, berarti basa. Kemudian garam tidak dimasukkan baik kertas lakmus merah, tetap. Jadi tidak ada perubahan. Jadi istilahnya kalau garam kapur ini tetap garam. Lain dengan cuka. Jadi kalau cuka itu apakah asam atau basa? Nah, ternyata asam. Berarti kertas lakmus warna merah dimasukkan ke dalam suatu cuka. Berarti karena cuka asam maka warnanya merah juga. Kurang lebih demikian untuk indikator buatan. Kita lanjutkan. Garam. Jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau natrium klorida, NaCl. Ini biasanya digunakan dalam pengolahan makanan. Bagaimana senyawa garam dapat terbentuk? Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi tersebut akan dihasilkan garam dan air. Jadi asam ditambah basa akan menghasilkan garam dan air. Garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Contoh reaksi asam dan basa membentuk berbagai jenis garam adalah HCl plus NaOH akan menghasilkan NaCl dan H2O. Asam klorida, natrium hidroksida, garam natrium klorida, dan air. Jadi ini asam klorida, kemudian ini menjadi air, NaCl, garam, NaOH berarti natrium hidroksida. Campuran heterogen. Apakah kamu dapat membedakan campuran pasir dalam air pada kegiatan tersebut? Perbedaan dengan larutan gula pada campuran pasir dan air. Tentu kamu dapat membedakan antara pasir dan air. Campuran pasir dan air merupakan salah satu contoh dari campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna, sehingga dapat dikenal sebagai zat penyusunnya. Dengan demikian pada campuran heterogen, seluruh bagian tidak memiliki komposisi yang sama, tidak serba sama atau heterogen. Minyak dengan air itu hidrogen. Kemudian tanah dimasukkan dalam air, masih campuran hidrogen. Jadi masih bisa dibedakan sifat penyusunnya. Tabel 3.7 perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Unsur itu zat tunggal, tidak dapat diuraikan, terdiri atas satu jenis atom.
Senyawa satunggal dapat diuraikan tersusun atas dua jenis atom atau lebih, perbandingan massa saat penyusunnya tetap. Kalau campuran dapat diuraikan tersusun atas dua jenis atau molekul atau lebih, perbandingan massa saat penyusunnya tidak tetap. Anak-anakku, untuk selanjutnya, silahkan dikerjakan tugas-tugas di atas sampai selesai. Kemudian lakukan halaman 105. Jangan lupa mengirim tugas di foto dan didokumentasikan. Untuk pertemuan yang akan datang, silahkan lakukan literasi tentang B, yaitu menjelaskan metode pemisahan campuran, yaitu ada di halaman 110. Demikian untuk penjelasan materi bab 3. Jadi materi bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Cukup sekian anakku, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.